berada di Tanjung Batu Baru Petai, yaitu di tempat pusat industri pengrajinan yang bernama Amanto. Jadi pusat industri pengrajinan rumah pasang bongkar ini berada di Desa Tanjung Batu Baru Petai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah yang banyak memproduksi rumah knockdown atau bongkar pasang. Di sana, rumah kayu berbagai ukuran sengaja dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa dibongkar kembali saat ada pembeli. Rumah-rumah tersebut dibangun di pinggir jalan lintas, sehingga siapapun yang lewat bisa dengan melihat secara jelas. Usaha rumah bongkar pasang yang dilakoni warga Desa Tanjung Batu Seberang secara turun-menurun itu tidak hanya diminati pembeli dari dalam negeri. Beberapa negara di Asia dan Eropa juga banyak yang memesan rumah bongkar pasang buatan warga Tanjung Batu Seberang itu. Di Indonesia biasanya pembeli datang dari Jawa Barat, Surabaya, dan Bali. Kalau negara luar itu biasanya dari Italia, Spanyol, Afrika, Eropa, bahkan sudah masuk ke pasar internasional. Menurut beberapa pengusaha rumah bongkar pasang ini, orang Italia dan Spanyol lebih tertarik memesan rumah bongkar pasang yang terbuat dari jenis kayu seru, meranti, dan jenis kayu kolim. Soal harga, rumah bongkar pasang ditawarkannya kepada pemesan dengan harga bervariasi, tergantung jenis bahan baku rumah yang dibuat serta bentuk dan ukuran. Biasanya, untuk penjualan rumah bongkar pasang ini, per meternya 2 juta. Misal, rumah bongkar pasang berukuran tipe 3x8 dijual dengan sekitar 48 juta rupiah. Terkhusus untuk pelanggan dari luar negeri, biasanya pembeli melalui konsulat masing-masing. Pihak konsulat datang langsung ke Tanjung Batu Seberang untuk menyelesaikan transaksi jual belinya. Sebelum rumah dikirim, pihak konsulat merekam cara membongkar dan memasang kembali rumah yang dibeli. Selain rumah, di Tanjung Batu Seberang juga banyak warga yang menerima orderan pembuatan gazebo, pondok, dan padepokan. Kali ini kita akan melihat proses pembentukan cincin bermotif rantai. Tahap pertama yaitu bahan mentahnya perak dileburkan atau dicairkan dengan menggunakan alat yang bernama sempret. Tahap kedua yaitu mesin ini yang dinamakan mesin gilis yang berfungsi untuk membuat kawat perak. Tahap ketiga yaitu alat ini berfungsi untuk mengecilkan kawat yang ingin dibentuk sesuai dengan ukuran. Tahap keempat, sebelum dibentuk, bahan satu disusun dengan rapi lalu dimatrikan terlebih dahulu. Lanjut proses pembentukannya. Tahap kelima, setelah melalui proses pembentukannya, bahan satu disusun dengan rapi untuk melakukan pematrikan selanjutnya. Keenam, yaitu setelah bahan satu dipatrik, lalu disambungkan dengan bahan dua, lanjut dipatrikan. Tahap ketujuh, yaitu tahap terakhir pembentukan cincin dengan sedemikian rupa. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan cincin tersebut. Sumatera Selatan terkenal dengan produksi buah-buahan. Nanas biasanya ditanam di kebun-kebun rakyat dan perkarangan rumah. Nanas masih dibudidayakan secara tradisional dengan cara menanam nanas pada lajur-lajur kebun. Nanas tersedia sepanjang tahun, tak dipengaruhi oleh musim hujan maupun musim kemarau. Perkebunan nanas di Palembang luasnya mencapai 4.670 hektar dengan total produksi 500-an ton.
yang tersebar di seluruh kabupaten di Sumatera Selatan. Pada tahun 1970, Palembang merupakan produsen terbesar buah nanas di Indonesia. Hasil panen yang melimpah membuat nanas tidak hanya dijual di Sumatera, namun penjualannya hingga ke Pulau Jawa. Keunggulan nanas dari Sumatera Selatan adalah rasa buahnya yang sangat manis dibandingkan dengan nanas lainnya. Kendala yang dihadapi dalam usaha tani nanas saat ini adalah budidaya karet menjadi favorit petani di Palembang, sehingga nanas hanya dijadikan sebagai tanaman sela atau pendamping tanaman karet, sehingga hasil panen nanas menurun drastis. Produksi nanas dapat ditingkatkan dengan memperbaiki teknologi budaya dan perbaikan kelembagaan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.